Shalom, selamat pagi pada hari ini. Kita dikejutkan kembali atas kejadian pelarangan terhadap pembangunan gereja ya. Nah, kali ini sangat menarik karena didukung oleh para pejabat dan tidak tanggung-tanggung, yang mendukung adalah wali kotanya. Jadi kalau kita berbicara tentang toleransi di Indonesia, banyak di Indonesia ini yang memiliki konsep toleransi yang semu. Jadi mereka terpapar sebenarnya paham-paham yang pluralisme. Nah, paham pluralisme itu mereka memiliki toleransi yang semu. Artinya mereka memaksa orang lain untuk bisa saling menerima, tetapi di samping itu juga mereka mempertahankan pendapat mereka itu supaya orang lain menerima bahwa apa yang mereka anggap itu atau apa yang mereka bangun, suatu konsep itu bisa kita terima. Nah, ini yang disebut dengan toleransi yang semu. Artinya di satu sisi dia menerima keadaan orang lain, tetapi di sisi lain dia harus dan dia memaksa supaya konsepnya itu diterima. Jadi dalam dunia keagamaan, paham-paham toleransi yang semu ini sangat-sangat kental. Jadi jangan heran ketika kita berbicara tentang toleransi dalam hal beragama, dalam hal keyakinan, itu masih sulit untuk kita terapkan. Kalau bukan orang-orang yang memahami tentang agama yang murni, maka tidak akan bisa memahami toleransi beragama dalam konteks yang lebih komprehensif. Jadi umat Kristen sebenarnya lagi belajar untuk memahami bagaimana bertoleransi dalam berkeyakinan, bertoleransi dalam beragama. Nah, bagaimana hal ini bisa terwujud, toleransi beragama ini? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita menuntut orang lain, kita kecewa kepada orang lain atas perilaku mereka terhadap keberadaan gereja saat ini, itu tidak akan berhasil. Bahkan mereka semakin tambah menjadi-jadi. Dan yang perlu diperhatikan adalah ada banyak orang yang mencari keuntungan di dalamnya. Ada banyak orang atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan keadaan itu untuk memperkuat posisi mereka. Supaya apa? Supaya negara ini bisa berpecah belah. Nah, inilah sebenarnya teknik para orang-orang yang suka menjadi pembawa keributan di dalam negara kita. Jadi jangan berpikir bahwa semua kejadian itu hanya secara kebetulan atau dalam masalah intoleran, enggak. Tetapi ada unsur-unsur dari luar yang menguatkan sesuatu itu bisa seperti itu. Bukan hanya sekedar karena keberadaan gereja, tetapi juga didasari pada konsep-konsep tertentu. Nah, hal ini pun akan menjadi suatu kesempatan bagi orang-orang sana atau orang-orang yang mencari keuntungan itu, kalau kita dengan buru-buru mengambil tindakan, membuat hati agama lain jadi tersinggung, dan ini juga akan menolong para pembuat onar ini untuk mereka mengambil kesempatan daripada itu. Jadi lebih baik kita anggap bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah kelalaian daripada oknum-oknum tertentu. Karena kenapa? Karena ada desakan dan ada juga keuntungan-keuntungan yang diambil di dalamnya.